Lantas, kalau mencermati dari rekomendasi saham pilihan, kami sudah merangkum beberapa di antaranya pemirsa sebagai berikut. Dapat Anda saksikan. Dalam grafis pemirsa di antaranya ada saham Hoki direkomendasikan buy dengan support 179 dengan resisten 216. Kemudian ada Japfa direkomendasikan buy, Cepin juga direkomendasikan buy, dan CMRY atau Cimori ya. Ini adalah rekomendasi saham pilihan dari Mas Eza. Mas Eza, apa yang menarik dari keempat saham ini sehingga Anda lebih melirik saham-saham ini dibandingkan dengan saham yang lagi jadi starnya mungkin ya di Bursa Efek Indonesia? Ada yang rekor, ada yang mengalami kenaikan beberapa hari berturut-turut, ada yang masuk dalam indeks FTSE Russell dan lain sebagainya. Apa yang menarik dari keempat saham ini? Kita mulai terlebih dahulu dari Hoki mungkin ya. Hoki ini kan ada kaitannya dengan beras ya? Iya, jadi kalau kita lihatin dari harga beras saat ini memang harganya beras di Indonesia mulai meningkat, dan ini memang menjadi salah satu indikator bahwa ada banyak pasokan di Indonesia. We are one of the larger producers in rice, tapi kita also the largest consumers of rice. Dan kalau kita juga mencermatin, kita lihatin dari statistik yang baru keluar untuk Januari, memang salah satu komoditas yang paling meningkat di tahun year to date itu memang beras, ayam, sama cabai. Dan ini berarti ada lebih banyak demand atau inflasinya sebesar kalau nggak salah 1,2% untuk beras. Berarti memang ada lebih banyak demand untuk beras, dan dipicu dari bansos juga. Jadi some of the consumption itu dari governmental spending juga. Oke, Hoki kalau kita cermati atau saham Buyung Putra, berarti ada kemungkinan dengan harga beras yang saat ini sedang melambung akan mengerek kinerja dari Buyung Putra sendiri begitu ya? Secara fundamental. Iya. Baik. Nah, Hoki saat ini kan diperdagangkan atau ditutup pada level 188. Jadi kita lihat ya Mas Eza, Hoki ini kan ditutup di 188 dan dalam satu minggu terakhir sudah naik 9%. Level-level berapa yang menarik untuk melakukan pembelian Mas Eza? Harga saat ini itu kenapa rekomendasinya buy. Jadi entry levelnya di 188 sampai 190. Oke. Level-level saat ini untuk buy dengan target terdekat 216. Kalau 216 tercapai atau berhasil di break ke atas, target berikutnya di level berapa? Dan cut loss di level berapa? Jadi target pertama itu memang 202 sampai 204. Nah, jika bisa tembus targetnya itu bisa ke 214 sampai 216. Untuk stop loss-nya itu di 181 sampai 179. Oke, pola yang terbentuk dari Hoki saat ini pola apa? Untuk Hoki saat ini, memang Hoki saat ini dalam sideways trend, dan kemungkinan akan lanjut ke sideways trend resistance. Saat ini baru saja rebound dari sideways trend support. Jadi kita main trading jangka pendek aja. Trading jangka pendek aja, bukan untuk di keep medium ya, lebih memanfaatkan sentimen harga beras yang ada saat ini dan efeknya ke Hoki, karena dari teknikal ada peluang di sana seperti yang sudah dibahas. Oke, kita beralih ke saham berikutnya, Anda merekomendasikan Japfa. Untuk rekomendasi kedua itu Japfa. Jadi ya selain cabai sama beras yang saya sudah mention, ayam juga salah satu. Ayam pokok itu salah satu komoditas yang mengalami inflasi salah satu yang sebesar di Januari 2024. Dan ini memang dipicu oleh makanan sama household items yang menjadi salah satu one of the key spending sectors, one of the key spending for consumers right now.
Soalnya kalau kita lihat dari sektor lain seperti hiburan atau alat elektronik atau especially baju dan footwear, kita lihat memang makanan and household items, household groceries itu one of the key inflationary sectors. Soalnya ada banyak orang yang prioritasin beliin makan sama minuman sekarang. Because of that, a lot of the consumption is actually Oke, geared Mas towards Eza, ini lebih ke spekulatif those atau particular bagaimana? commodity. Ini lebih ke spekulatif Ini atau nggak bagaimana? spekulatif, ini nggak lebih ke spekulatif, tapi itu lebih ke buy untuk jangka panjang. Buy untuk jangka panjang, Java buy untuk jangka panjang ya. Iya. Tapi kalau kita lihat, kalau berbicara jangka panjang, 6 bulan terakhir minus 20%, 1 tahun minus 15,5%. Atau Anda melihat di tahun ini akan berbeda? Soalnya kalau kita lihat dari sisi consumption, dari sisi consumption untuk tahun ini ada beberapa program seperti di pemerintah naikin bansos juga yang Oke. akan nolongin Akan mendorong ya konsumsi. Ya, akan mendorong. Iya. Baik. Nggak cuma dari retail tapi juga dari pemerintahan juga. Baik, dari secara teknikal seperti yang tergambar di layar pemirsa tadi ya, untuk teknikal dari Java sendiri, 1 pekan terakhir memang terapresiasi atau naik 1,4%. Anda melihat pola apa yang sedang terbentuk dan peluang dari teknikalnya bagaimana? Kalau kita lihat dari sisi teknikal, mungkin Java itu memang saat ini rebound dari support. Memang kemungkinan turun satu tahun dalam 1 tahun atau 1 bulan, tapi memang kalau kita lihat dari grafik chartnya, saat ini baru rebound dari all time salah satu major supportnya. Jadi memang layak untuk dibeli. Layak untuk dibeli ya. Anda bilang Ya. ada targetnya yang kami rangkum dalam grafis tadi itu adalah di 1245, tapi Anda katakan bahwa ini bisa untuk medium term. Berapa target price dari Anda, Henan Putih Rai, untuk Java? Jadi target price-nya kita itu memang di 1235 sampai 1245. Jika bisa lanjutin uptrend-nya atau udah tembus dari resistance itu, bisa ke 1375 sampai 1400. Cut Itu loss next di level targetnya. berapa? Cut loss di 1055 sampai 1045. Oke, 1050 sampai 1045 sebaiknya jangan masuk dulu ya untuk Java. Saat ini di closing masih di 1090, masih level-level buy ya. Oke, Anda juga merekomendasikan segmen yang sama atau di sektor yang sama adalah Charon Pokpan atau Cepin di 5.400 sebagai target. Iya, jadi Cepin itu akan mendapatkan sentimen positif juga dari governmental spending sama consumption yang geared towards household items, household groceries terutama. Dan ini memang soalnya orang-orang lebih prioritasin makan dan minuman, essential spending daripada non-essential spending juga. Jadi itu kenapa Java sama Cepin memang dua saham sektor yang memang atraktif untuk jangka panjang. Baik, pola apa yang terbentuk dari Cepin agak berbeda kayaknya ya dibandingkan dengan Java tadi? Kalau kita lihatin Cepin kurang lebih sama. Jadi dari tahun lalu memang baru rebound dari supportnya dan mengalami sideways trend, terus tembus dari sideways trend itu dan kembali ke major support dari awal tahun lalu. Jadi memang kalau kita lihatin major trendnya memang sama, dan saat ini memang support dari major supportnya Cepin itu di 4.440. Dan saya rekomendasikan buy untuk Cepin di level harga saat ini. Targetnya di 5.125 sampai 5.150. Oke, 5.000 target
paling jauh 5.400 ya? Iya, Baik, jika kalau bisa tembus dari 5.150 bisa ada potensi untuk melanjutkan ke 5.350. oke. Yang terakhir ada CMRI atau Cimori di antara emiten-emiten sektor terkait. Apa yang membuat Anda merekomendasikan Cimori dari sektor consumer non-cyclicals? Ya seperti seperti yang saya jelaskan, memang orang-orang terutama kalau kita lihatin di Jakarta itu mengalami deflasi sebesar 0,19% di Januari, dan deflasi ini itu kalau kita lihat dari semua segmen itu memang tren dari awal tahun lalu sampai sekarang itu inflation itu disinflation itu memang menjadi menjadi salah satu experience saat ini, dan Januari mengalami deflation. Deflation yang kemungkinan akan lanjut well into the end of the first semester untuk tahun ini. Dan karena itu kelihatannya consumption rate-nya kita udah turun dan fokuskan ke essential spending, yaitu di makanan dan minuman, enggak di hiburan. Jadi Cimori ada efek dari itu, efek positif dari itu, dan juga kalau ingat the front runner of the current race dan probable winner dari hasil KPU, Pak Prabowo juga menjanjikan untuk program susu, bikinin susu gratis, makanan gratis juga, dan ini memang menjadi salah satu sentimen lain untuk emiten-emiten terkait sama produsen susu. Baik, Cimori dalam sepekan terakhir naik 4% dan pada pagi hari ini juga tampaknya mencoba untuk menguat di 4210. Anda katakan bahwa ada peluang di saham ini dengan support resisten di level berapa, Mas Eza? Jadi kalau kita lihat resistance yang terdekat itu 4.430 sampai 4.460. Untuk stop loss-nya di 4.070 sampai 4.050. Oke, 4.210 saat ini current price boleh untuk beli. Menurut Anda adalah hal yang bijak masuk di posisi ini? Iya, jadi entry level-nya di 4.150 sampai 4.210. Oke, 4.150 sampai 4.210. Ya, ini pas banget nih 4.210. Berarti agak-agak lagi masih agak tinggi ya? Iya. Oke. Boleh diulangi target terdekat dan resisten berikutnya di level berapa, Mas Eza? Untuk targetnya itu di 4.430 sampai 4.460. Itu resistance terdekat dan targetnya juga. Oke, itu dia pemirsa ya. Rekomendasi untuk saham pilihan kali ini dan pembukaan perdagangan pada pagi hari ini telah berlangsung di mana IHSG cenderung stagnan pemirsa ya. Tapi lebih condong ke melemah, turun sekitar 0,04% di 7.350 saat ini dengan saham-saham yang menjadi movers pemirsa ya. Ada Bank Mandiri, BBRI, nanti akan kita ulas pemirsa usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami dalam segmen Market Buzz. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dan kita masih akan berbincang bersama dengan Mas Eza Rindo Ibnu Tama, Head of Technical Analysis dan Putri Sekuritas. Dan sebelumnya pemirsa kami ajak Anda untuk menyimak update dari indeks harga saham gabungan pembukaan perdagangan sesi pertama pada hari Rabu ini pemirsa ya, 21 Februari 2024. Di mana IHSG melemah 0,07%, memang masih tipis ya, atau 4 poin saja di 7.347. Namun tentunya pembukaan pada pagi hari ini lebih rendah dari penutupan sore kemarin pemirsa, di mana IHSG masih sempat di 7.352. Dan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menjelang rilis kebijakan dari suku bunga Bank Indonesia terpantau melemah di 15.669. Dan berikut deretan saham-saham yang menjadi top gainers dan juga top losers based on value seperti dapat Anda saksikan di data RTI berikut ini. Saham-sahamnya pemirsa dapat Anda cermati di layar. Itu adalah saham-saham yang menjadi top gainers dan top losers pada pagi hari ini pemirsa ya. Kalau kita perhatikan tampaknya lagi-lagi banking yang mendominasi dari segi nilai transaksi tertinggi
seperti Bank Mandiri, BBCA, dan BBRI yang kemarin rekor pemirsa juga masih melanjutkan penguatan. Kita akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Mas Eza. Mas Eza, untuk perbankan, BBRI khususnya, ini kan BBRI kemarin tembus rekor, kemudian pada pagi hari ini meskipun sedikit di bawah rekor di 6325, rekornya di 6350, tapi masih menguat, berarti kan masih ada daya beli di sana. Apa rekomendasi dan analisis Anda soal BBRI dan lebih luas mengenai banking? Untuk BBRI, kalau kita lihatin dari sisi teknikal, memang udah mencapai all-time high resistance, tapi juga uptrend channel patternnya. Jadi kalau kita mencermati dari mengalami membentuk pola uptrend channel yang saat ini sudah di breakout, sudah di keluar dari resistance-nya, dan kalau kita lihat dari sisi fundamentalsnya juga ada salah satu sentimen, yaitu the Fed tahun ini akan turunin suku bunganya, ada potensi di sekitar Juni. Kemarin kita prediksi akan diturunin di Mei, tapi kelihatannya karena the Americas keep sticky inflation, kemungkinan itu akan di-push back ke Juni. Dan keturunan suku bunga ini memang akan menjadi salah satu sentimen positif, soalnya kalau seperti yang saya bahasin tadi, purchasing power sama consumptionnya Indonesia, terutama di DKI Jakarta, itu lebih ke essential goods. Soalnya memang kredit saat ini mahal. Kalau kredit bisa lebih murah, dan suku bunganya diturunin, ya kita akan lihat lebih banyak positive purchasing in the consumer retail sector. Oke, apa rekomendasi untuk perbankan jelang rilis keputusan terbaru dari Bank Indonesia mengenai suku bunga siang nanti? Kita lihatin the decision untuk Bank Indonesia akan masih di hold di rate, BI rate akan ditetapkan sama saat ini, dan juga tapi untuk kedepannya kita lihatin perbankan itu di rating untuk overweight untuk saat ini, soalnya fundamentalsnya itu sangat bagus. Oke, overweight saat ini berarti Anda belum merekomendasikan, kalau belum punya untuk tambah posisi, misalnya sudah punya tambah posisi atau belum punya untuk masuk, Anda merasa ini bukan waktu yang tepat? Ini bukan waktu tepat, meskipun sudah mencapai rekor tertinggi, memang itu ada katalis untuk dari fundamental performance-nya juga, dan kemungkinan nanti di awal Maret atau di akhir Februari akan ada beberapa persetujuan untuk kasihkan dividend yield yang lumayan bagus. BBRI sama BMRI historically kasihin dividend yield yang cukup tinggi dengan 2,8 dan 2,9% respectively. Jadi kalau memang kita itu memang liatin nggak cuma capital gain tapi dividend yield, memang dua saham itu Oke. Ya, sayang sekali pemirsa, waktu kita terbatas, dan semoga apa yang kita perbincangkan pada pagi hari ini bisa menjadi referensi. Dan baru saja kita cermati juga pemirsa beberapa saham dari emas begitu ya, seperti PSAB, kemudian Antam juga sempat menguat pada pagi hari ini, mungkin merespon emas dunia yang menyentuh level tertinggi dalam satu pekan terakhir. Mas Eza, terima kasih untuk sharing dan rekomendasinya, dan keputusan investasi pemirsa kembali ke tangan Anda.